Jangan lupa sertakan Allah. Jangan lupa sebut nama. Ketika lupa menyebut nama Allah, disitulah datang setan mengganggu dan merusak ain, mata. Ada apa dengan mata? Mata ini nanti bisa menjadi hasad, bisa menjadi dengki, rumahnya lebih besar, mobilnya lebih mewah, motornya lebih canggih, sakit hati, hasad, kena penyakit ain. Gara-gara hasad, setan masuk, muncul penyakit. Makanya kalau dipuji jangan lupa sertakan nama Allah. Tadi acaranya rame ya, alhamdulillah. Ini istrinya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa menangkap ikan. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum sarapan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya nanti mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama kita hormati guru kita semua, Kiai Ahmad Firdaus, hadir bersama kita di tengah kesibukannya Kiai Abi Taufikur Rahman. Tentu saja qori kita yang datang dari jauh Sumatera Utara, Medan, Al-Mukarram Ustadz Darwin Hasibuan. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat, semua yang hadir ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya sedang berada di Masjid Jami Baitur Rahmah, Kampung Pulo, negeri yang paling aman di dunia, Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya, aman, damai, tentram, adem, ayam, tidak ada konflik, sampai akhirnya nanti kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini ada kajian rutin subuh kabarnya ya. Hari, saya tahu hari Rabu. Terus Ustaz kok nanya, saya mau ngetes ini sering datang atau enggak. Ternyata hari Rabu. Hari ini hari Ahad, hari libur yang mestinya orang menikmati pagi. Banyak ibu-ibu, bapak-bapak hari libur. Memang kami kalau hari libur enggak ke masjid Pak Ustadz. Kenapa? Ya tanggal merah. Tapi justru jamaah Baitur Rahmah hari Ahad, hari libur, mestinya balas dendam karena selama ini bangun pagi, kerja, kantor, macet. Hari ini malah melimpah ruah, semuanya datang. Dan tidak ada yang lebih dimuliakan, gak ada yang lebih ditinggikan, gak ada yang lebih dihormati. Oh, Ustadz Somad itu lebih dimuliakan karena dikasih kursi, dikasih karpet lebih tinggi. Bukan saya yang lebih tinggi, yang lebih tinggi ini yang di atas. Masya Allah. Hai Besti. Itu di atas ada layar tancap, supaya kalau nggak kelihatan. Masya Allah, tabarakallah. Semoga semua yang hadir pagi ini bawa anak-anaknya, suami, istri, dapat berkah semuanya. Bukan saya yang ngomong, Nabi Muhammad SAW mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikan berkah pada umatku pada waktu paginya. Siapa yang paling cepat bangun subuh, siapa yang sholat subuh, siapa yang buat kegiatan subuh,
maka dialah yang paling banyak dapat berkah. Subuh Rabu ngaji, subuh Ahad ngaji, sholat subuh berjamaah diimami guru kita, setelah itu pengajian, baca kitab. Mudah-mudahan dari kita sampai anak kita, cucu kita istiqomah sampai hari kiamat, masjid ini tetap ramai insyaallah. Amin. Apakah Masjid Jami Baitur Rahmah ini nanti tetap ada yang sholat sampai 20-30 tahun yang akan datang? Saya yakin, ilmul yakin, ainul yakin. Kalau tahu, ilmul yakin. Kalau melihat dengan mata, ainul yakin. Saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri, masjid ini insya Allah nanti tahun 2050 tetap ada yang ngaji di sini insya Allah. Ustaz Somad udah jadi dukun ya? Kok bisa tahu 2050 Masjid Jami Baitur Rahmah masih ada yang ngaji? Karena yang akan mengisi masjid ini adalah itu dia yang masih kecil-kecil. Tuh ada anak kecil, ada anak kecil, ada anak kecil, ada kecil tapi bukan anak-anak lagi. Insya Allah masjid ini sampai hari kiamat. Maklum, iya Pak, maklum. Beliau mohon izin karena banyak acara lagi. Ada 1, 2 Pak Camat, banyak acaranya lagi. Kita doakan Pak Camat sehat. Kalau Tuan sholat Jumat, jangan sholat Jumat di Keramat. Kita doakan semoga Pak Camat sehat walafiat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita mau jaga persatuan kita, siap jaga persatuan? Siap jaga kampung pulau? Siap jaga sukadamai? Takbir! Syarat jaga persatuan ada 7. Berapa? 7. Nanti kalau ada ustadz yang datang kemari dibawa oleh Ustadz Taufikur Rahman, Abi Kiai Haji Taufikur Rahman, Ustadz Pantun bawa ke sini, kata dia syarat persatuan ada 10, berarti ilmunya lebih banyak dari saya. Kalau ada yang ustadz mengatakan penceramah, Kiai Habib mengatakan syarat jaga persatuan ada 3, berarti waktunya lebih singkat dari saya. Kenapa ustadz sampaikan 7? Iya, saya yang ceramah terserah saya. Syarat jaga persatuan ada 7. Bisa diikuti? Bisa diingat? Belum saya sampaikan? Ini mau diingat. Syarat yang pertama, syaratnya mesti innamal a'malu binniyat. Niatnya mesti karena Allah. Apakah ini ada yang datang karena sembako? Apakah ini dijanjikan Pak Camat ada pembagian surat sertifikat tanah? Apakah ini habis ini ada acara undian? Enggak ada. Semua yang datang subuh ini semuanya datang bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Semuanya kalau mau bersaudara mesti karena Allah. Bersaudara karena harta, hartanya habis, persaudaraan melayang. Betul? Betul katanya. Bersaudara karena kuasa, ketika kuasa hilang ditangkap KPK, persaudaraan pun tidak lagi nyata. Betul Pak? Betul katanya. Tapi kalau bersaudara karena Allah, kalimatu haqqin 'alaiha nahya, karena Allah kita hidup, wa 'alaiha namutu, karena Allah kita mati, wa biha nub'atsu, karena Allah juga nanti kita akan dibangkitkan dan masuk surga insyaallah. Amin ya rabbal. Jamaah Masjid Jami Baitur Rahmah ini semangatnya luar biasa. Dalam masjid ada, atas masjid ada, di balik jendela pun ada. Masya Allah, luar biasa. Abdul Somad yang disediakan karpet, Abdul Somad yang disediakan kursi, Abdul Somad yang disediakan gambar baliho besar, Abdul Somad yang dimuliakan. Saudaraku yang ada di sana tidak dapat tempat,
boleh jadi yang di luar sana lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Kok diaminkan? Aduh, susah kita ceramah di sini. Orangnya lurus-lurus, nggak bisa diajak bersandiwara. Orang-orang ikhlas itu Allah yang akan membalas kebaikannya, insya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya beramal karena usolli fardhu subhi raka'ataini adaan makmuman mustaqbilal qiblati lillahi nawaitu sama gadan an ada ifadi syahri ramadan hadhihi sanati lillahi labbaik Allahumma labbaik labbaik la. Jangan lupa sertakan Allah, jangan lupa sebut nama. Ketika lupa menyebut nama Allah, disitulah datang setan mengganggu dan merusak ain, mata. Ada apa dengan mata? Mata ini nanti bisa menjadi hasad, bisa menjadi dengki, rumahnya lebih besar, mobilnya lebih mewah, motornya lebih canggih, sakit hati, hasad, kena penyakit ain. Gara-gara hasad, setan masuk, muncul penyakit. Makanya kalau dipuji jangan lupa sertakan nama Allah. Tadi acaranya rame ya, alhamdulillah. Ini istrinya, alhamdulillah. Ini suaminya, innalillah. Ini anak kamu, alhamdulillah Ustadz. Jangan lupa, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang suci siapa? Subhanallah. Yang layak dipuji siapa? Alhamdulillah. Yang besar siapa? Allahu akbar. Makanya kalau ada istri yang ngomong ke suaminya, aku belum bisa diet papa, aku besar. Suaminya ngomong, Allahu akbar. Yang besar hanya Allah mah, kamu nggak ada apa-apanya. Allahu akbar. Dan kita nggak punya daya, kita nggak punya upaya. Bisakah Abdul Somad datang ke Masjid Jami' Baitur Rahmah kalau tidak ada izin Allah? Nggak ada. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Maka daya tidak ada, upaya tidak ada, semuanya kembalikan kepada Allah. Tapi ini dengar baik-baik. Tapi tetap ada usaha dan ikhtiar. Saya nggak mau nih mentang-mentang libur pulang dari ngaji nanti tidur semua. Tiba-tiba suaminya tidur molor sore siang malam. Datang istrinya nanya, kamu nggak kerja? Serahkan pada Allah. Itu betul apa salah? Salah. Usaha, kerja, ikhtiar, dagang, tani, bisnis. Tapi setelah itu serahkan pada Allah. Kira-kira kalau suami ibu tidur molor selonjoran nggak kerja, ibu marah atau diam? Jangan marah, Bu. Ibu jangan marah-marah, nanti ibu cepat mati. Mudah-mudahan semua ibu sehat-sehat ya, panjang umur, berkah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh dan solihah, istiqomah, husnul khatimah, masuk ke jannah bersama Rasulullah. Doa yang komplit, nggak ada lagi melebihi itu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Syarat yang pertama mesti karena Allah. Makanya ditulis di atas dinding apa itu? Allah. Apa tuh? Allah. Apa tuh? Allah. Loh, itu kok Allah? Bacanya dari luar. Itu juga Allah, bacanya dari luar. Kalau dari sini dari kiri, kalau lihat sana dari kanan. Itu tulisan kaligrafi Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, makanya di dinding rumah-rumah kita. Tadi saya sebelum kemari, ini pagi, kenapa Ustadz Somad ini suaranya menggelegar? Dikasih gulai kambing sama Ustadz Taufikur Rahman. Kalau tuan masang pagar, pagarnya di samping pohon belimbing,
Kenapa suara Ustadz Somad menggelegar? Karena tadi dikasih gulai kambing. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya masuk ke rumah beliau, ada di dindingnya kaligrafi panjang tulisan Allah. Qul huwallahu ahad, Allah Esa Tunggal, tidak berbilang. Allahu ahad, mintanya kepada Allah. Allahus, ini Abdus Somad, ini hamba Allah, ini bukan Allah, ini hamba Allah. Allah cuma satu tunggal, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jangan nyembah pohon kayu. Ada orang kampung pulau nyembah pohon kayu. Jangan nyembah batu. Ada orang kampung pulau nyembah batu. Itu Ustadz Somad tuh nyembah batu tuh. Mana? Itu di cincinnya ada batu. Ini sekedar cincin biasa aja. Kiai Taufikur Rahman juga pakai cincin. Tapi kami bukan penyembah batu, kami cuman suka batu. Ustadz itu batu, Ustadz itu ada magic-magicnya. Of course. Ini kalau dipakai di rumah makan nggak bayar. Kenapa? Karena yang bayar Kiai Taufikur Rahman. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang kampung pulau yang nyembah hantu? Nggak ada. Batu, kayu, hantu tidak layak disembah. Yang disembah hanya Allah. Mudah-mudahan yang masih musyrik nggak ada, insya Allah semuanya sudah ngaji semua. Terus Ustaz Somad kok ngomong masih ada yang musyrik? Saya memang ceramahnya di kampung pulau, tapi yang nonton ceramah ini kan bukan cuma masyarakat jamaah Masjid Baitur Rahmah. Semua kan nonton melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Berikutnya yang kelima. Berikutnya yang kedua, setelah kita bersaudara karena Allah, yang kedua apa? Idza laqitahu fasallim alaih. Kalau ketemu ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Protokol mengucapkan salam. Ustadz Darwin Hasibuan mengucapkan salam. Abi Kiai Haji Taufikur Rahman mengucapkan salam. Ustadz Somad mengucapkan salam. Jamaah mengucapkan salam. Assalamualaikum. Selamat hartamu, selamat anakmu, selamat rumahmu, selamat kerjamu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Amin. Warahmatullah, semoga Allah memberikan rahmat kasih sayangnya untukmu. Wabarakatuh, berkah rezekimu, berkah anakmu, berkah rumahmu, berkah suamimu, berkah istrimu, berkah ilmumu, berkah duniamu, berkah akhiratmu. Itulah orang Islam. Sebelum ketemu, setelah ketemu, yang keluar dari mulutnya adalah doa. Saya disambut di seminar, di hotel. Begitu ketemu dengan panitianya, welcome. Apa arti welcome? Keset kaki. Tulisannya welcome. Well, bagus. Come, datang. Welcome, datangnya bagus. Pulangnya, ini yang sedang saya pikirkan ini. Pulangnya gimana ini Ustadz Taufikur Rahman?
Kayaknya kita pulang lewat jendela ini. Welcome. Good morning sir. Good, bagus. Morning, pagi. Good morning, paginya bagus. Sorenya. Tapi kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hidupnya selamat, siangnya selamat, matinya selamat, malamnya selamat, dunianya selamat, akhiratnya juga selamat insyaallah. Amin. Makanya mengucapkan salam itu mesti dengan niat doa. Ini sekarang banyak orang salam tapi nggak ada niatnya. Assalamualaikum, assalamualaikum, atau atau. Apalagi salam yang cuma disingkat ASS WRWB, dibalas lagi WWW. Apa ini? Maka ucapkan salam dengan benar. Tapi tidak semua salam mesti dijawab. Ada salam yang dijawab, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada salam yang nggak boleh dijawab. Loh, salam yang mana? Salam Ustadz Darwin subuh tadi waktu beliau jadi imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan dijawab. Waalaikumsalam Pak Imam. Ada salam yang kita nggak ingin dengar jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar jawabannya. Tapi ada salam yang kita ucapkan, kita nggak ingin dengar jawabannya. Kapan? Waktu kita ziarah ke makam pahlawan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Apakah mereka menjawab? Menjawab. Nggak mungkin kita berdoa pada batu, nggak mungkin kita mengucapkan salam pada batu nisan. Kita mengucapkan salam ke kubur, semua orang di kubur menjawab karena ruhnya hidup, tapi kita tidak ingin mendengar jawabannya. Tadi malam saya pulang ceramah, itu di pinggir jalan kan ada kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Bayangkan kalau mereka jawab dan saya dengar. Waalaikumsalam. Enggak ceramah pagi ini. Ustadz Somad mana? Masih pingsan. Mudah-mudahan kita bisa mengucapkan salam di depan makam Nabi Muhammad SAW. Kita akan berjalan pelan-pelan. Ini dinding makam Nabi. Lalu kita pun berjalan pelan-pelan. Sudah mau nangis mengucapkan salam. Assalamualaikum. Enggak jadi nangis. Kenapa? Diusir polisi. Haji. Mudah-mudahan kita bisa ke Baitullah insyaallah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi bertamu ke rumah sahabat. Kira-kira kalau Nabi bertamu ke rumah sahabat, Nabi mengucapkan salam apa enggak? Ucap salam. Assalamualaikum. Diam. Assalamualaikum. Diam. Assalamualaikum. Diam. Nabi pun pergi. Ketika Nabi pergi dari balik pintu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi buka. Dia buka pintu. Kamu ada di balik pintu? Ada ya Rasulullah. Kenapa saya salam satu kali kamu nggak buka pintu? Supaya saya dapat doa dari kamu 3 ya Rasulullah. Begitu cara mereka. Tapi tolong nanti kalau Kiai Ahmad Firdaus datang jangan dibuat begitu. Assalamualaikum, nggak ada yang jawab. Assalamualaikum, nggak ada. Ketiga kali, saya ada Kiai. Loh kenapa nggak buka pintu? Ingin dapat 3 kali dari Kiai. Saudara yang dimuliakan Allah, yang keluar dari mulut kita ini adalah doa. Assalamualaikum. Selamat ibu, selamat suaminya dari
Amin. Dari ungkapan aminnya adalah ada kecemasan tingkat tinggi. Betapa mereka mencintai kalian, guys. Berikutnya yang ketiga, setelah kita mengucapkan salam, lalu kita ketemu, mamin muslimaini, dua orang muslim, yaltaqiyani, ketemu tatap muka, wayatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, diampunkan Allah, digugurkan dosanya, malam yatafarraqa, selama mereka belum berpisah. Jadi kalau ketemu musafahah, salaman. Ustadz Somad ini ngomong ceramah salaman. Tadi dari mobil depan sampai ke sini, jamaah yang mau salaman gak ada satupun dikasih salaman. Karena tangan saya dipegang Kiai Taufikur Rahman. Saya sudah mau ngasih, ditarik beliau. Jadi jangan salahkan saya, salahkan beliau. Beliau juga nggak bisa disalahkan. Kenapa? Kenapa Kiai Taufikur Rahman megang tangan saya? Beliau tahu ini tangannya kurus. Kalau salaman dari belakang depan sampai sini copot. Begitulah beliau menjaga saya. Maka dari depan tadi, ini perlu saya jelaskan. Jangan nanti kesannya, alah Ustadz Somad itu cuma ngomong ceramah aja, salaman. Saya mau salaman nggak bisa. Ini saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Jelas? Tapi kalau perempuan yang mau salaman, datang ibu-ibu mengulurkan tangan, apakah kita ulurkan tangan? Tidak. Saya kalau perempuan yang mau salaman, saya ginikan. Cuman kadang perempuan ini udah diginikan, dia ulurkan terus, kita pun. Ustadz Somad bohong. Itu kemarin kami lihat rekamannya, tangan dia menyentuh perempuan. Coba perhatikan, coba buat besar gambarnya. Oh ya, betul. Yang Ustadz salamin kemarin nenek-nenek. Kalau orang tua nggak apa-apa. Itu Ustadz Somad kemarin, kami lihat shoot dari jauh, Ustadz salaman. Coba besarin gambarnya, zoom. Ternyata yang disalami anak kecil. Nggak apa-apa. Kemarin kami lihat ada anak gadis yang salaman sama Ustadz, ponakan saya. Ustadz Somad ada alasannya semua. Ditusukkan paku ke telapak tanganmu dari api neraka, tembus, terbakar. Lebih baik daripada menyentuh tangan perempuan yang tidak mahram. Tapi jamaah Masjid Jami Baitur Rahmah semuanya sudah ngaji dengan Kiai Haji Abi Taufikur Rahman. Maka setiap Rabu subuh mereka udah ngaji. Dari depan tadi sampai ke sini nggak ada satupun ibu-ibu yang mengulurkan tangan. Kenapa mereka nggak mengulurkan tangan? Karena mereka tahu tangan saya dipegang Kiai Taufikur Rahman. Kita doakan Kiai kita yang udah ngajarkan kita kebenaran. Banyak sekarang saya megang tangan perempuan gak ada nafsu Pak Ustadz. Siapa yang ngomong? Saya dengan perempuan gak nafsu Pak Ustadz, nafsunya dengan laki-laki. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah menjaga tangan kita ini, insya Allah, amin. Yang sudah sempat terlakukan, mudah-mudahan Allah menerima taubat kita, taubat nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'as sya'ni wad daraji, atfatayyaji ratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Berikutnya yang keempat, tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Kalau ketemu sama orang, berikanlah somat, sodakoh. Saya nggak punya uang Pak Ustadz. Sodakohnya tabassumika fi wajhi akhika, senyum. Makanya tadi Kiai Taufikur Rahman diawali beliau dengan pantun. Ustadz Somad pun ikut juga berpantun. Pantun itu sebenarnya untuk mancing kira-kira jamaah ini tersenyum atau enggak tersenyum. Tersenyum, dan senyumnya lepas, tertawa, merekah. Ini kalau saya lihat dari senyum jamaah ini, kelihatannya jamaah Jami' Baitur Rahmah ini orang-orang yang enggak punya utang. Itu kan senyum lepas. Orang kalau punya utang nggak bisa senyum. Kalaupun senyum, senyumnya itu tertahan. Tapi ini lepas. Ini kelihatannya jamaah ini nggak punya masalah hidup, nggak ada utang sama sekali. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas utang. Banyak juga yang punya utang. Saudara yang dimuliakan Allah, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sepelekan perbuatan baik walaupun kecil. Nggak bangun masjid, nggak jihad, nggak sedekah, perbuatannya kecil jangan sepelekan. Apa dia? Ketemu dengan wajah yang cerah. Ternyata yang mengamalkan hadis Nabi ini bukan orang Islam, malah orang Amerika, orang Eropa, orang Barat. Mereka buat lingkaran bulat warna kuning, titik mata 2, huruf U, tulisan keep your smile. Ternyata membuat wajah berkerut dengan wajah tersenyum itu lebih banyak menghabiskan energi wajah berkerut atau wajah senyum. Wajah mengkerutkan wajah. Ada orang yang wajahnya kalau ketemu dengan kita seperti jeruk purut diinjak gajah satu kandang. Bayangkan itu gimana bentuknya. Tapi jamaah kita semuanya tersenyum dengan wajah yang cerah. Insya Allah yang senyum-senyum ini awet muda, insya Allah. Itu kenapa dia tersenyum? Kenapa dia senyum? Nggak tahu, pokoknya senyum sendiri. Ini bahaya. Usahakan senyum ada lawannya. Senyum, jangan sampai ke pohon kayu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang tersenyum, wajahnya cerah. Makanya dia disambut dengan bulan purnama. Bagaimana bulan purnama? Di tengah malam gelap dia terang benderang. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'a wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairada. Wajahnya seperti al-badar, badar, bulan purnama. Kalau bulannya kecil Pak Ustadz, bulan sabit, bahasa Arabnya hilal. Kalau bulan bulat namanya badar, kalau bulan sabit namanya hilal. Dua-dua sudah jadi nama orang Indonesia, Pak Badarudin dan Pak Hilaludin. Yang perempuan juga sudah jadi nama Badariyah dan Hilaliyah. Tolong Pak Hilal jangan keluar menjelang Ramadan, karena sedang dicari-cari oleh Lembaga Badan Penelitian Hisab dan Ru'yah. Makanya kalau suami ibu namanya Pak Hilal, simpan di rumah, khawatirnya dia diteropong hilal sudah kelihatan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya yang kelima, tahadu, berbagi hadiahlah kamu. Tahabu, berkasih sayanglah kamu.
kalau kita punya kasih hadiah. Tadi saya begitu sampai ke rumah Ustadz Pantun Abi Kiai Haji Taufikur Rahman, langsung disuguhkan minuman. Apa minumannya Pak Ustadz? Nggak usahlah saya ceritakan, pokoknya rasanya yummy. Ada gulanya, ada susu, ada jahenya, ada tehnya, Masya Allah. Langsung disuguhkan masakan, langsung, nggak usah saya ceritakan, nanti meleleh kalau kita semua. Habis itu saya dikasih hadiah, berangkat. Berikut ini penyerahan hadiah, Masya Allah. Isinya apa Pak Ustadz? Belum saya buka. Membuat kita saling berkasih sayang. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita memberikan hadiah. Tadi malam saya tausiah. Di mana tadi malam ya? Di Jakarta Selatan. Tiba-tiba datang seorang Habib dari belakang. Ustaz Somad, ya. Dia kasih parfum minyak wangi, saya oleskan di tangan, saya hirup, Masya Allah harum semerbak. Saya nggak kenal beliau, baru ketemu tadi malam. Umurnya sudah hampir 70 tahun. Dia ingin berbagi apapun yang bisa dia bagi. Begitulah yang diajarkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang mengatakan itu ada acara malam kasih hadiah, itu ada acara hari memberi hadiah, umat Islam diajarkan ngasih hadiah setiap hari dan setiap pertemuan. Kalau hadiahnya dalam bentuk benda, bagus. Gak bisa dalam bentuk benda, nasihat, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kalau mau saling berkasih sayang, kalau mau saling ingat mengingatkan, maka memberi hadiah. Ustadz Somad itu pecinya bagus, hadiah dikasih jamaah. Itu jamnya bagus, hadiah dikasih oleh Ustadz Lukmanul Hakim dari Pontianak, Kalimantan. Itu cincinnya bagus, hadiah dari orang Tionghoa Cina di Medan, nggak Islam, dia kasih saya. Itu bajunya bagus, hadiah dikasih oleh jamaah. Yang asli punya saya, yang di dalam. Sorbannya bagus, ini juga hadiah dikasih jamaah. Begitulah kita dalam hidup ini. Mudah-mudahan kita semua dikasih Allah rezeki supaya kita bisa berbagi hadiah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, bukakan pintu rezeki untuk kami, untuk anak kami, cucu kami, dan buat hati kami ini suka berbagi hadiah. Ta'adu ta'abu, berbagi hadiahlah kamu, maka kamu akan berkasih sayang insya Allah. Amin. Ya, tapi Ustadz Somad itu cuma nerima hadiah. Kapan dia ngasih hadiah? Ini channel YouTube Ustadz Abdul Somad Official, 1 bulan dapat uang 120 juta. Amin. Enggak ada satupun yang saya ambil, semuanya untuk beli beras, gula, minyak, gaji guru, lampu, listrik, keran air, santri. Doakan. Jadi kalau ibu-ibu nonton ceramah Ustadz Somad, itu secara nggak langsung sudah mensupport pondok pesantren. Ilmunya dapat, ngajinya dapat, sedekahnya dapat, dan tidurnya dapat. Karena banyak yang nonton ceramah saya cuma 5 menit, habis itu dia tidur. Betul? Oh, betul katanya. Untuk apa Ustadz ceritakan ini? Tadi kan dibacakan ayatnya sama Kiai. Wa amma bi ni'mati rabbika. Untuk apa Ustadz ceritakan ini? Untuk membantah haters, buzzer yang ngejek. Ustadz hanya pandai ceramah, Ustadz gak pernah mengasih apa-apa. Itu channel YouTube 120 juta tiap bulan, gak pernah masuk ke rekening. Makanya saya paling gak suka kalau ada yang fitnah-fitnah. Itu Ustadz Somad tuh beli mobil baru, itu uang dari YouTube. Kamu tahu dari mana? Dari suara knalpot mobilnya, tuk 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 tuk. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjaga kita dari fitnah-fitnah ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya yang keenam, apa dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marida," kalau ada saudaramu yang sakit, fa'udhu. Kalau ada saudara kita yang sakit gimana? Alhamdulillah. Itu tetangga kamu yang rumahnya bagus, ya, yang mobilnya mewah, iya.
sakit. Alhamdulillah. Kalau jiran, kawan, tetangga, jamaah Jami' Baitur Rahmah sakit, datang. Kalau datang ke rumah sakit jangan bawa jeruk, apel, pir. Kenapa? Karena orang sakit nggak makan buah. Yang makan buah orang sehat. Kalau mau bawa buah kepada orang sehat, coba lihat sekarang makanan sebanyak-banyaknya. Ini orang sehat kasih buah. Jangan orang sakit dikasih buah. Lalu kalau orang sakit dibawa apa? Kasih tanah. Tanah untuk apa? Untuk tayamum. Ambil debu, cium dulu, jangan sampai ada bau tai kucing. Bawakan ke rumah sakit, karena dia nggak bisa bangkit dari kasur tempat tidur, karena dia di satu ruang. Tulisan di pintu ruangnya ICU. Apa artinya? I see you, you don't see me. Aku ngelihat kamu, kamu nggak bisa ngelihat aku. Maka saat itu kita ajarkan dia tayamum. Bapak sudah sholat? Saya sudah 3 hari nggak sholat, Pak Ustadz. Kenapa nggak sholat? Kata dokter nggak boleh kena air. Kalau kena air mati. Maka kita ajarkan dia tayamum. Buka cincin, buka jam, buka kancing, ambil tanahnya, sekali tepuk, pukul, tepuk ke tangan, hembus supaya jangan terlalu tebal, usapkan ke wajah. Tepuk sekali lagi, tepuk ke tangan, hembus, usapkan ke tangan sampai ke siku, lengannya dibuka sampai ke depan, tangan kiri diusap sampai ke siku, sampai ke depan, wajah dan tangan saja, enggak pakai kumur-kumur. Jangan nanti tanah dimasuk. Sholat, tapi saya nggak bisa sholatnya duduk Pak Ustadz, nggak bisa berdiri Pak Ustadz. Dudukkan dia di atas kasur rumah sakit, duduk. Rukuknya gimana? Agak ke bawah. Sujudnya kemana? Ke bawah. Duduk nggak bisa Pak Ustadz, tulang belakangnya. Kalau begitu baringkan, kepalanya di utara, kakinya di selatan, miring ke arah kiblat. Miring juga nggak bisa Pak Ustadz, dia mesti telentang. Kalau gitu sholatnya telentang, pakai isyarat mata. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Mata juga nggak bisa Pak Ustadz. Kalau gitu kita sholatkan. Mudah-mudahan yang sakit-sakit diangkat Allah penyakitnya. Kalau jenguk orang sakit, jangan nanya macam-macam. Ini jenguk orang sakit malah memberatkan orang sakit. Sudah berapa hari di sini? Berapa biayanya? Emang mau bantu? Kamu nanya-nanya tadi mau bantu? Enggak, nanya aja. Enggak usah tanya-tanya, enggak usah memberatkan. Sampai sana bacakan doa, ya Syafi wahai yang maha menyembuhkan, ya Kafi wahai yang maha mencukupkan, ya Mu'afi yang maha menyehatkan, Isfi mardona. Tapi saya nggak bisa doa bahasa Arab Pak Ustadz. Nggak usah pakai bahasa Arab, doakan pakai bahasa Indonesia. Nggak usah bunyi, nanti ketahuan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiun alim. Kalau menjenguk orang sakit, bangkitkan semangatnya. Ini kadang banyak orang jenguk orang sakit malah down. Ini kalau saya lihat penyakitnya kayak gini, kayaknya nggak sampai hari Jumat udah selesai. Aduh, bangkitkan semangatnya, kasih dia motivasi. Pak Ustadz, ya, saya sudah divonis dokter Pak Ustadz. Apa kata dokter? Katanya umur saya tinggal 2 bulan Pak Ustadz. Kamu percaya kepada ucapan dia? Berarti akidah kamu rusak. Karena rukun iman kamu sudah bertambah jadi 7. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bi dokter spesialis. Jadi gimana Pak Ustadz? Allah yang maha kuasa. Kamu divonis 2 bulan. Berapa banyak jamaah yang sudah divonis 2 bulan, 20 tahun masih hidup, malah dokter yang memvonis sudah mati duluan. Alhamdulillah Pak Ustadz, sejak Ustadz datang saya semangat Pak Ustadz. Tapi ketika Ustadz pulang saya down lagi Pak Ustadz. Maka istrinya datang mengeluarkan handphone. Apa yang ditontonkan istrinya? Dia carikan di YouTube ceramah Kiai Taufikur Rahman.
langsung ditontonkan ke suaminya. Suaminya pun sehat, alhamdulillah. Jangan handphone dikeluarkan hanya untuk nontonkan TikTok ke suami. Akhirnya suaminya ngelihat ulat pinang dan ulat sagu, goyang-goyang kepalanya. Pas lagi goyang-goyang datang malaikat maut, mati. Itulah pentingnya istrinya ngaji, suaminya ngaji. Supaya apa? Supaya ketika dalam keadaan sakit dia bacakan Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratin tanzilal aziz litudhira qauman ma unzira aba'uhum. Kenapa dibacakan Yasin, Pak Ustaz? Kata Imam Ibnu Katsir, la tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Kalau surat Yasin dibacakan pada perkara yang sulit, pada perkara yang susah, pada perkara yang payah, dimudahkan Allah. Jadi kalau dia sehat, dimudahkan Allah sehat. Kalau mau mati, dimudahkan Allah. Gimana kemarin yang kita bacakan Yasin? Alhamdulillah Pak Ustadz. Gimana? Udah meninggal Pak Ustadz. Kalau mendoakan itu doanya, kalau menyinggung perasaan jangan kuat-kuat. Ya Allah, kalau pasien ini lebih baik sehat, maka sehatkanlah dia ya Allah. Tapi kalau dia lebih baik mati, cepatkanlah matinya. Jangan. Istrinya ada di situ. Ya Allah, kalau pasien ini lebih baik sehat, sehatkan dia ya Allah. Tapi kalau jangan singgung perasaan yang hidup. Jangan bapak ibu keliru. Ternyata orang yang koma, belum titik, masih koma. Orang yang koma bisa mendengar atau enggak? Kok tahu? Berarti pernah koma. Saya jenguk pasien di rumah sakit. Sampai di rumah sakit saya baca doa. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirwafi, bismillahilkafi, bismillahilmuafi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ya syafiya kafiya muafi isfi mardana syifaan ajilan la yughadiru saqaman. Meleleh air matanya. Dia nangis. Saya tanya dokter, Pak dokter, kenapa dia nangis? Kata dokter, dulu kalau Ustadz datang dia responnya salaman. Dulu kalau Ustadz datang responnya dia senyum. Dulu kalau Ustadz datang responnya dia peluk Ustadz. Sekarang dia nggak bisa merespon dengan salaman, dia nggak bisa merespon dengan senyuman, dia nggak bisa merespon dengan pelukan. Respon dia tinggal satu, respon dia adalah melelehkan air mata. Tapi dia koma Pak dokter. Dia memang koma, tapi ada seperti keong di dalam telinga, itu dia tetap mendengar. Maka kalau suami ibu koma, ibu ngomongnya di situ jangan macam-macam karena dia dengar. Ibu tinggal berdua di ruang ICU jaga. Lalu ibu ngomong, ini udah sakit gak mati-mati. Dia dengar. Khawatirnya dia sehat lagi. Paham? Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang paling kita ingat bukan teman waktu tertawa. Orang yang paling kita ingat bukan kawan bahagia. Orang yang paling ingat adalah yang menjenguk kita waktu sakit. Maka Bapak Ibu caleg, jenguklah orang sakit. Nanti ada manfaatnya di 2029. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sangat ingat dengan dia Pak Ustadz. Kenapa? Karena Ustadz lah yang menjenguk saya waktu sakit. Perasaan saya nggak ada yang jenguk kamu. Kamu waktu itu di rumah sakit mana? Rumah sakit umum. Bulan berapa? Bulan 3. Tahun berapa? 2025. Saya nggak ke sana karena saya sedang umroh. Tapi suara Ustadz tiap hari saya dengar. Itu melalui YouTube. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ke 7. Tadi saya tausiah jam 7 kurang 15. Sekarang sudah jam 8 kurang 20. Jadi kalau dari tadi saya ceramah nih ngelihat ke sana, itu ngelihat jam.
Saya di mana-mana ceramah itu 1 jam 60 menit, kecuali di Masjid Jami' Baitur Rahmah, karena sahabat saya Kiai Haji Abi Taufikur Rahman dan hadir juga sahabat kami dari Medan Sumatera Utara Ustadz Darwin Hasibuan. Untuk di Masjid Jami' Baitur Rahmah ini saya ceramah tidak 60 menit tapi 61 menit. Berikutnya yang ke-7. Yang ke-7, bagaimana kita jaga persaudaraan kita? Idza mata, kalau dia mati. Ustadz ngomong mati jangan kuat-kuat lah Pak Ustadz, jantung kami bergetar. Fattabi'u, iringi jenazahnya. Syukur-syukur bisa sholat jenazah. Man syahidal janazata, siapa yang ikut sholat jenazah lahu qirat, wa man syahidal janazata hatta tudfana, siapa yang ikut pemakaman di kubur dapat qiratan. Wa mal qiratan ya Rasulullah? 2 qiran itu apa ya Rasulullah? Mithlul jabalainil azimaini, seperti 2 bukit Uhud yang besar. Makanya kalau ada kawan, teman, jiran, tetangga, jamaah yang meninggal, kita datang ikut sholat jenazah. Apalagi syukur-syukur sampai pemakaman. Saya nggak ada orang menasehati saya, nggak ada orang yang ngasih nasihat ke saya. Lalu yang menasehati Ustadz Somad siapa? Yang menasehati saya adalah liang lahat. Makanya kalau ada pemakaman, saya datang ke pinggir liang lahat, ngasih tahu itu tolong tali pocongnya dibuka, itu wajahnya hadapkan ke arah kiblat, itu hidungnya tempelkan ke dinding tanah, itu tali pocong pinggang dan kakinya buka, itu ada tanah gumpalan letakkan ke tengkuk, letakkan ke pinggang, letakkan ke betis, letakkan ke kaki. Untuk apa? Supaya sadar diri Abdul Somad bahwa kamu akan mati. Janganlah kuat-kuat bilang mati. Semua yang hidup ini akan mati. Bapak-bapak jangan kuat-kuat. Ibu-ibu, Ustadz, astagfirullah. Pada akhirnya kita akan menghadap Allah. Maka pada saat itu selesai dimakamkan, mohon maaf, ibu jangan tersinggung kalau saya tanya ya. Kalau suami meninggal, ibu mau ikut? Yang katanya dulu sehidup semati, aku hidup kau mati. Yang dulu katanya harta bersama, gono gini, aku begono kau begini. Pada akhirnya kita akan mati sendirian Pak. Yang menolong kita apa? Yang menolong adalah persaudaraan. Jamaah Jami' Baitur Rahmah Rabu subuh dibacakan Kiai untuk almarhumah Fulan bin Fulan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nanti kalau ibu dapat berita Ustadz Somad meninggal di Riau, ibu mau kirim Al-Fatihah? Mau doakan saya? Kalau bapak dapat kabar saya mati meninggal di Sumatera, dapat berita, bapak mau kirim saya Al-Fatihah? Mau doakan saya? Janji? Awas kalau enggak. Ustadz nggak boleh ngancam begitu Pak Ustadz. Persaudaraan kita bukan hanya sampai di liang lahat, persaudaraan kita sampai hari kiamat. Persaudaraan kita bukan cuma di dunia, kita bersaudara hingga ke surga. Setiap malam Jumat yasinan, tahlilan dikirim. Setiap acara maulid Nabi Isra Mi'raj nuzul Quran 1 Muharram dikirim. Setiap ketemuan halal bihalal dikirim. Ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li ikhwanina wa li masyaikhina. Walaupun gak disebut namanya, maka insya Allah sampai. Siapa yang bangun masjid ini? Kubahnya yang Masya Allah, ini kubah tertinggi di dunia. Kenapa? Sampai ke langit.
kaligrafinya Masya Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmih. Keramiknya ini jamaah Pulau, ini orang kaya-kaya semua. Ustadz tahu dari mana ini jamaah kaya? Keramiknya manjat sampai ke atas. Saya ini kan ustadz dari kampung ke kampung. Di kampung-kampung Bapak Ibu, jangankan dinding, lantainya aja semen kasar. Tapi Masjid Jami Baitur Rahmah, keramiknya, tiangnya emas. Dan anehnya, ini masjid aman, nggak ada maling, nggak ada pencuri. Ustadz tahu dari mana? Itu jendelanya dicopot. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan masjid ini, masyarakatnya, jamaahnya, rezekinya melimpah, kaya raya, dan tetap aman damai. Nggak ada yang kelahi, nggak ada yang bertengkar, semuanya baik. Yang pernah bertengkar berdamai. Insya Allah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala turun kepada kita semua, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min qurbin wa min ajami antal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami maulaya sal daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sallu ala Nabi Muhammad. Sudah saya sampaikan 7? Bisa diingat? Bisa diamalkan? Ingat baik-baik, karena kemungkinan ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menghapuskan dosa-dosa kita, mudah-mudahan Allah memberkahi rezeki kita, menjadikan anak kita selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari LGBT. Kita menjadi jamaah yang patuh dan taat kepada perintah Allah, menjauhi segala maksiat. Kalimat yang terakhir keluar dari mulut kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan setelah kita meninggal mengalir amal jariah untuk kita selamat di padang mahsyar, dapat syafaat, selamat titian siratal mustaqim, dan kita semua masuk ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah.